Nabi Musa dan Nabi Isa diutus beri petunjuk kepada Bani Israel. Mukjizat-mukjizat Nabi Musa, 9 diantaranya ditampakkan pada Firaun. Dan sungguh, kami telah mengutus Musa dengan membawa mukjizat-mukjizat kami kepada Firaun dan pemuka-pemuka kaumnya. Maka dia, Musa, berkata, sesungguhnya aku adalah utusan dari Tuhan seluruh alam. Maka ketika dia, Musa, datang kepada mereka membawa mukjizat-mukjizat kami, seketika itu mereka menertawakannya. Dan tidaklah kami perlihatkan suatu mukjizat kepada mereka kecuali, mukjizat itu lebih besar dari mukjizat-mukjizat yang sebelumnya. Dan kami timpakan kepada mereka azab. Dan mereka berkata, wahai pesihir, berdoalah kepada Tuhanmu untuk melepaskan kami sesuai dengan apa yang telah dijanjikannya kepadamu, sesungguhnya kami, jika doamu dikabulkan, akan menjadi orang yang mendapat petunjuk. Maka ketika kami hilangkan azab itu dari mereka, seketika itu juga mereka ingkar janji. Dan Firaun berseru kepada kaumnya, seraya, berkata, wahai kaumku, bukankah kerajaan Mesir itu milikku dan, bukankah sungai-sungai ini mengalir di bawahku, apakah kamu tidak melihat? Bukankah aku lebih baik dari orang, Musa, yang hina ini dan yang hampir tidak dapat menjelaskan perkataannya? Maka mengapa dia, Musa, tidak dipakaikan gelang dari emas atau malaikat datang bersama-sama dia untuk mengiringkannya? Maka, Firaun dengan perkataan itu telah mempengaruhi kaumnya, sehingga mereka patuh kepadanya. Sungguh, mereka adalah kaum yang fasik. Maka ketika mereka membuat kami murka, kami hukum mereka, lalu kami tenggelamkan mereka semuanya di laut. Maka kami jadikan mereka sebagai kaum terdahulu dan pelajaran bagi orang-orang yang kemudian. Dan ketika putra Maryam, Isa, dijadikan perumpamaan, tiba-tiba kaummu, suku Quraisy, bersorak karenanya. Dan mereka berkata, manakah yang lebih baik Tuhan-Tuhan kami atau dia, Isa? Mereka tidak memberikan perumpamaan itu kepadamu melainkan dengan maksud membantah saja. Sebenarnya mereka adalah kaum yang suka bertengkar. Nabi Isa dan Nabi Muhammad sama mengajarkan ketauhidan, mengesahkan Allah. Dia, Isa, tidak lain hanyalah seorang hamba yang kami berikan nikmat, kenabian, kepadanya dan kami jadikan dia sebagai contoh pelajaran bagi Bani Israel. Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya ada di antara kamu yang kami jadikan malaikat-malaikat yang turun-temurun sebagai pengganti kamu di bumi. Dan sungguh, dia, Isa, itu benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Karena itu, janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutilah aku. Inilah jalan yang lurus. Allah akan menjadikan Nabi Isa sebagai salah satu pertanda akan datangnya hari kiamat. Dan janganlah kamu sekali-kali dipalingkan oleh setan, sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu. Nabi Isa ingatkan umatnya bahwa setan itu musuh yang nyata. Dan ketika Isa datang membawa keterangan, dia berkata, sungguh, aku datang kepadamu dengan membawa hikmah dan untuk menjelaskan kepadamu sebagian dari apa yang kamu perselisihkan, maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Sungguh Allah, Dia Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Dia. Ini adalah jalan yang lurus. Umat para rasul juga bergolongan-golongan dan berselisih, sementara Allah perintahkan untuk bersatu berada di jalan yang lurus. Tetapi golongan-golongan yang ada saling berselisih di antara mereka, maka celakalah orang-orang yang zalim karena azab pada hari yang pedih, kiamat. Apakah mereka hanya menunggu saja kedatangan hari kiamat yang datang kepada mereka secara mendadak sedang mereka tidak menyadarinya? Teman-teman karib pada hari itu saling bermusuhan satu sama lain, kecuali mereka yang bertakwa. Mukjizat-mukjizat Nabi Musa, 9 diantaranya ditampakkan kepada Firaun. Letakkanlah ia, bayi Musa, di dalam peti, kemudian lemparkanlah ia ke sungai Nil, maka pasti sungai itu membawanya ke tepi, supaya diambil oleh Firaun, musuhku dan musuhnya. Dan aku telah melimpahkan kepadamu kasih sayang yang datang dariku, dan supaya kamu diasuh di bawah pengawasanku. Surat Toha, ayat 39. Lalu, Musa melemparkan tongkat itu, maka tiba-tiba ia menjadi seekor ular yang merayap dengan cepat. Surat Toha, ayat 20. Masukkanlah tanganmu ke leher bajumu, dia akan keluar putih, bercahaya, tanpa cacat,
dan dekapkanlah kedua tanganmu ke dadamu apabila ketakutan. Itulah dua mukjizat dari Tuhanmu yang akan engkau pertunjukkan kepada Fir'aun dan para pembesarnya. Sungguh, mereka adalah orang-orang fasik. Surat Al-Qasas, ayat 32. Maka kami kirimkan kepada mereka topan, belalang, kutu, katak dan darah. Air minum berubah menjadi darah, sebagai bukti-bukti yang jelas, tetapi mereka tetap menyombongkan diri dan mereka adalah kaum yang berdosa. Surat Al-A'raf, ayat 133. Lalu kami wahyukan kepada Musa, pukullah laut itu dengan tongkatmu. Maka terbelahlah lautan itu, dan setiap belahan seperti gunung yang besar. Surat Asy-Syu'ara, ayat 63. Dan, ingatlah, ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Lalu memancarlah daripadanya 12 mata air. Sungguh tiap-tiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Makan dan minumlah rezeki yang diberikan Allah, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan. Surat Al-Baqarah, ayat 60. Dan, ingatlah, ketika kami mengambil janji kamu dan kami angkat gunung, Sinai, di atasmu, seraya berfirman, pegang teguhlah apa yang kami berikan kepadamu dan dengarkanlah. Mereka menjawab, kami mendengarkan tetapi kami tidak menaati. Dan diresapkanlah ke dalam hati mereka itu, kecintaan menyembah patung, anak sapi karena kekafiran mereka. Katakanlah, sangat buruk apa yang diperintahkan oleh kepercayaanmu kepadamu jika kamu orang-orang beriman. Surat Al-Baqarah, ayat 93. Dia, pembantunya, menjawab, tahukah engkau ketika kita mencari tempat berlindung di batu tadi, maka aku lupa menceritakan tentang ikan itu dan tidak ada yang membuat aku lupa untuk mengingatnya kecuali setan, dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh sekali. Surah Al-Kahfi, ayat 63. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha